Setiap orang Kristen diwajibkan untuk memberitakan Injil atau kabar baik. Lalu apakah itu Injil yang mesti diberitakan? Rasul Paulus mengatakannya di 1 Korintus 15 ayat 3-4 tentang Injil yang diberitakannya itu, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, Injil atau kabar baik adalah tentang 3 hal, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Bagaimana dengan ajaran saksi-saksi Yehova seputar kematian Kristus? Apakah mereka percaya Yesus mati untuk menebus dosa-dosa mereka? Jika Anda menanyakan hal ini kepada mereka, saksi Yehova pasti mengatakan bahwa mereka mempercayainya, seperti yang kita lihat dari publikasi Menara Pengawal edisi Januari tahun 2020 yang mengatakan, bahkan setelah Adam berdosa, Yehova tetap menghargai manusia. Dia sangat menghargai kita, sampai-sampai dia rela memberikan Yesus, putra yang dia sayangi, untuk menebus kita dari dosa. Dengan adanya korban tebusan Yesus, Yehova bisa mempunyai dasar untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati karena dosa Adam, baik orang-orang yang benar maupun yang tidak benar. Tetapi benarkah ajaran saksi Yehova Yesus menebus dosa manusia, yaitu dosa saya dan Anda? Jika Anda tanyakan kepada saksi Yehova yang senior, mampu berpikir dengan kritis dan sungguh memahami ajaran saksi Yehova yang sebenarnya, akan mengatakan tidak. Ya, Yesus tidak mati untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa Anda dan saya. Lalu dosa-dosa siapakah yang ditebus oleh Kristus? Dosa Adam. Marilah kita lihat buku apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan. Halaman 51 yang mengatakan, bagaimana satu orang dapat menjadi tebusan bagi banyak orang? Ya, bagi jutaan orang. Nah, bagaimana jutaan manusia itu sampai menjadi berdosa? Ingatlah bahwa dengan berbuat dosa, Adam kehilangan miliknya yang berharga, yaitu kehidupan manusia yang sempurna. Maka, ia tidak dapat mewariskan itu kepada keturunannya. Yang dapat ia wariskan hanyalah dosa dan kematian. Yesus, yang Alkitab sebut sebagai Adam yang terakhir, mempunyai kehidupan manusia yang sempurna, dan ia tidak pernah berbuat dosa. 1 Korintus 15 ayat 45. Dengan kata lain, Yesus menggantikan Adam untuk menyelamatkan kita. Dengan mengorbankan atau menyerahkan kehidupannya yang sempurna dan selalu taat tanpa celah kepada Allah, Yesus membayar harga tebusan untuk membebaskan manusia dari dosa Adam. Dengan cara inilah, Yesus memberikan harapan kepada keturunan Adam. apakah konsep Tuhan Yesus menebus dosa Adam sungguh berdasarkan Alkitab? Tidak ada satu ayat pun Alkitab yang mengajarkan bahwa Yesus menebus dosa Adam. Konsep ajaran saksi Yehova ini adalah bidat yang menyangkal esensi dari Injil itu sendiri, yaitu memberitakan tentang kematian Kristus yang menebus dosa kita, yaitu dosa Anda dan saya. Kita lihat kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1-4 dari kitab suci terjemahan Dunia Baru milik saksi-saksi Yehova. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, yaitu kalau kita berpegang teguh pada kabar baik atau Injil yang Paulus beritakan, maka kita akan diselamatkan. Jika tidak, maka percuma saja kita menjadi pengikut Kristus. Artinya, meskipun kita mengaku sebagai murid Yesus, tetapi kita tidak akan diselamatkan. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan kalian tentang kabar baik yang saya sampaikan, yang kalian terima dan terus pegang. Kalau kalian berpegang teguh pada kabar baik yang saya sampaikan, kalian akan diselamatkan. Kalau tidak, percuma saja kalian menjadi pengikut Kristus. Hal terpenting yang saya terima sudah saya beritahukan kepada kalian, yaitu bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita seperti yang ditulis di kitab suci.
bahwa dia dikuburkan, lalu dibangkitkan pada hari ketiga, seperti yang ditulis di kitab suci. Marilah kita lihat beberapa ayat lagi dari Alkitab terjemahan Dunia Baru milik saksi-saksi Yehova yang mengatakan, jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia setia dan adil benar, sehingga mengampuni kita atas dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari semua ketidakadilbenaran. Melalui Dialah kita mendapatkan kelepasan melalui tebusan, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah, jika Anda seorang saksi Yehova yang kebetulan berkunjung di channel ini, saya tantang Anda untuk menunjukkan satu ayat saja yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus menebus dosa Adam, bukan dosa kita, yaitu dosa Anda dan saya. Dan sungguh ironis jika Anda sebagai seorang saksi Yehova mengaku sebagai murid dan pengikut Kristus, tetapi tidak memperoleh selamat karena Injil yang Anda beritakan adalah sesat dan dikutuk oleh Rasul Paulus. Jika Anda seorang Kristen yang ingin mendukung channel ini mencegah penyesatan organisasi Saksi Yehova, tolong tekan tombol like, karena semakin banyak like maka YouTube akan merekomendasikan video ini secara otomatis kepada lebih banyak orang Kristen lainnya. Dan ini ironisnya, yaitu bagi saksi Yehova yang kurang memahami ajarannya sendiri, mereka pun sebenarnya tidak menyadari ajaran dualisme yang saling bertentangan ini, karena memang jelas publikasi Menara Pengawal mengatakan bahwa Yesus menebus manusia berdosa. Namun demikian, di satu pihak lain kita bisa temukan ajaran yang mengatakan bahwa Yesus menebus dosa Adam. Kita lihat kesaksian seorang saksi Yehova yang dibingungkan dan disesatkan oleh ajaran Menara Pengawal ini di blog saya saat membahas tentang ajaran saksi Yehova ini. Saksi Yehova percaya Yesus menebus dosa manusia. Misalnya dalam buku Sahabat Allah halaman 24 ada kalimat, kita hendaknya berdoa dalam nama Yesus yang telah mati untuk menebus kita dari dosa. Juga di Menara Pengawal Oktober 1990 halaman 12 ada kalimat, Ia adalah Putra Allah berbentuk manusia yang sempurna, yang kehidupannya dapat menebus dosa umat manusia. Jadi saya kira tidak benar jika saksi Yehova dikatakan mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidak menebus dosa umat manusia. Dan ajaran saksi-saksi Yehova yang mengajarkan dualisme yang saling bertentangan dan manipulatif cukup banyak. Misalnya adalah tentang konsep keselamatan melalui iman atau melalui perbuatan baik. Sekarang kita dengar kesaksian mantan badan pimpinan saksi Yehova, yaitu Raymond Franz. Strange, but they seem able to teach two different things, opposite things, simultaneously. They agree that the Bible teaches that we are saved by grace, or as they put it, God's undeserved kindness, and not by works. And yet the average witness believes, he hasn't the slightest doubt, that unless he performs the works that are laid out for him by the Watchtower Society, the witnessing activity, going door to door, regular meeting attendance, and other things that are brought out, that he will never gain everlasting life. Nah, jika Anda adalah seorang Kristen yang menyaksikan video ini, sudahkah Anda memahami betapa berbahayanya ajaran saksi-saksi Yehova yang memiliki ajaran dualisme yang saling bertentangan dan manipulatif ini, yang bisa menyesatkan orang-orang Kristen? Berapa banyak orang Kristen yang tertipu dengan metode ini karena mengira bahwa Yesus menebus mereka, padahal tidak. Jadi tolong share pengetahuan yang Anda peroleh kepada saudara seiman Kristen lainnya, agar mereka pun tidak disesatkan oleh ajaran yang membinasakan ini.